voice of IMS, all about professional solutions. Hai Sobat IMS, ketemu lagi dengan Via Bu Nova. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk menjalankan protokol kesehatan kalau misalnya kamu berada di luar rumah, oke? Pakai masker, jaga jarak, sering-sering cuci tangan ya. Nah, ketemu tentunya di episode kelima dan sekarang ini saya bersama Bapak Deki selaku owner dari The Beat Bali. Nah, kalau kita ngomongin The Beat Bali ini ada yang seru nih Sobat IMS. Jadi ceritanya ini kan toko musik ya, tapi awalnya itu bukan toko musik. Awalnya itu kalau nggak salah toko bangunan bahkan ya Pak ya. Mungkin boleh diceritain dikit Pak Deki sejarahnya. Thank you. Memang background bisnis saya adalah di building material ya. Ya orang bilang toko bangunan. Saya juga nggak tahu, nggak punya planning, jujur aja mau beralih ke toko musik ya. Jadi ini bermula dari 5 tahun yang lalu. Oke. Saya berarti jelaskan? umurnya udah 5 tahun berarti ya? 5 tahun untuk The Beat. Boleh Pak, kenapa sih yang bikin ide apa nih kok bisa tiba-tiba, itu jauh banget sih Pak kalau saya bilang ya. Dari toko bangunan ke musik gitu. Betul Gimana banget. tuh inspirasi tuh dari mana? Apa tiba-tiba dapat mimpi? Nah itu dia, seru nih ceritanya nih. Sebenarnya awal dari kita buka toko musik ini tidak ada planning, jujur aja. Nggak ada planning sama sekali ya. Jadi benar-benar saya mengatakan ini di luar rencana, khususnya bisnis planning ya. Sebenarnya toko musik ini ada dari 9 tahun yang lalu. Oke. Tapi saya handle dari 5 tahun yang lalu. Sebelumnya ya toko musik biasa ya. Tahulah ya bahwa toko musik ini harus didukung oleh dealer, oleh principal, oleh brand-brand yang terkenal, ternama. Baru toko musik itu bisa dikatakan survive ya. Dan bisa working well ya. Nah untuk 5 tahun yang lalu sebenarnya saya kasih saudara sebelumnya. Saya kasih saudara dari 9 tahun yang lalu. Tapi memang saudara saya ini juga sibuk. Dia kebetulan juga ada bisnis lain, pekerjaan kesibukan lain. Sehingga 5 tahun yang lalu dia give up dan memberikan kepada saya. Dikembalikan. Ya. Tentunya dengan saya tidak memang murni, saya juga tidak mengambil apa-apa sama sekali. Karena memang tidak ada niat bisnis sebelumnya. Tapi setelah 5 tahun yang lalu dia give up, saya sempat bingung. Sempat kami mau tutup. Jadi dulu hanya satu ruko, satu bangunan saja ya. Saya mau tutup, tapi istri saya, anak-anak saya mengatakan bahwa kasihan ada staff juga ya. Ada orang di sana, kenapa enggak kita mulai aja. Kebetulan anak-anak saya juga hobi musik. Saya juga hobi suka dengar musik, suka main musik. Jadi semua alat musik saya bisa mainin. Ya. Tinggal saya mainin aja. Jangan salah, saya tinggal pukul-pukul aja. Kirain emang beneran ya, udah ahlinya loh. Nah, jadi anak keluarga mengatakan bahwa lanjutin aja lah karena ada staff di sana ya. Sorry ya sedikit intermezzo ya. Nggak apa-apa Pak, santai. Kita masih punya banyak waktu sampai besok mungkin. Ya gimana Pak? Terus? Akhirnya sepakat kita keluarga karena segala sesuatu saya biasa sampaikan ke keluarga ya. Bicara sama anak-anak, meskipun anak saya waktu itu masih SMA dan satunya sudah sudah mau kuliah, tapi saya katakan tetap hargai mereka dan mereka semua support, tetap buka. Nah, cuman kan saya jadi bingung nih memulai dari mana karena different ya, sangat beda. Blank sangat gitu beda. ya Pak ya. Blank benar ya. Dan tentunya ya kita dengan niat baik kita kontak Jakarta semua karena kebetulan prinsipal itu kebanyakan di Jakarta. Khususnya prinsipal yang hubungannya dengan brand dari alat-alat musik, instrumen musik gitu. Dari sana mulai ya syukur ya. Pelan-pelan beberapa brand-brand ternama, company yang ternama di Jakarta yang khususnya bergerak di bidang musik mempercayakan pada kami. Termasuk ya dari IMS. Oke, baik. Ya 5 tahun perjuangan yang sangat luar biasa juga ya Pak ya. Nggak gampang juga, pasti banyak tantangan. Betul. Yang akhirnya bisa survive juga loh. Apalagi di masa pandemi ini loh. Untuk The Beat Bali masih bisa bertahan itu luar biasa banget. Nah ini lokasinya di mana sih Pak? Mungkin bisa dikasih tahu untuk Sobat IMS. Nah kalau The Beat Music Store, jadi mungkin sebelumnya saya ingin menyampaikan ya. Semacam introduce ya. Bahwa kita namanya sebenarnya adalah badan hukumnya PT The Beat Bali Musikindo. Oke. Di dalam company ini ada beberapa cabang bisnis ya. Nah salah satunya ini adalah toko musik atau music store. Selain music store kami ada juga The Beat Studio. Jadi bergerak memang khusus di bidang recording yang profesional dan juga di tempat latihan, studio latihan ya untuk bermain musik karena tahulah ya
Di Bali ini banyak para pemusik, banyak band, banyak grup musik yang memerlukan media, tempat latihan untuk latihan ya. Jadi mereka perlu yang cukup lengkap, nyaman dan bisa sesuai dengan genre mereka masing-masing. Banyak genre ya. Nah, akhirnya kami punya ide membuat salah satu divisi adalah The Beat Studio Plus, tempat latihan studio untuk latihan grup band. Selain itu kami juga ada namanya The Beat Music Course ya. Jadi ya bahasa sederhananya tempat les musik lah ya. Dimana kita juga ada kurikulum yang bagus ya. Karena kita berafiliat dengan nantinya dengan Rock School itu internasional. Juga untuk klasiknya ada ABRSM ya. Khususnya piano klasik ya. Jadi kita akan seriuskan ini dan banyak musisi Bali khususnya musisi yang masih muda ya. Remaja itu mereka punya talenta yang luar biasa. Iya. Bali ini gudangnya pemusik, makanya jangan salah kalau pemusik dari Jakarta juga banyak ke Bali. Dan banyak juga musisi nasional berangkat dari Bali, bahkan internasional ya. Joy Alexander contohnya ya. Iya. Nah, itu sampai ke US tuh. Yes. Balawan juga ya Pak ya, udah internasional, luar biasa loh. Nah jadi itu adalah cabang dan ini di sini kita adalah salah satu divisi itu adalah toko musik atau The Beat Music Store ya. Kami beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat nomor 419 di Gatot Subroto Barat Denpasar. Jadi silakan teman-teman kalau mau datang mau lihat alat musik, mau main-main, mau tanya-tanya, siapa tahu nanti bisa collab bareng sama Pak Deki ya kan, The Beat Bali bikin apa gitu, sesuatu yang heboh yang di masa positif, pandemi yang ini. jelas, Iya, betul, boleh banget loh. Datang ke Jalan Gatot Subroto ya Pak ya. Iya, nomor 419 Denpasar. Oke, siap. Gampang kok dijangkau, kami ada di akses di jalan utamanya ya. Gede sih tadi pas masuk. Tulisannya udah kelihatan banget di pinggir jalan gitu. Jadi gampang dicari juga aksesnya. Nah, terus udah gitu kalau ngomongin The Beat berarti ini lengkap banget ya Pak ya, dari studio rekaman, terus udah gitu juga ada kursus musik ya Pak ya. Jadi memang benar-benar untuk memenuhi kebutuhan daripada customer tentunya ya. Khususnya dalam hal bilang seni musik ya. Oke. Nah, The Beat Bali sendiri ini menjual produk apa aja nih Pak? Maksudnya The Beat Music Store ya? Oke. Yang toko musiknya The Beat Bali. Kami berusaha memenuhi kebutuhan pasar yang ada, khususnya brand-brand yang memang sudah ternama, yang sudah terkenal. Juga kami tidak melupakan ada brand-brand baru yang masuk ke Indonesia juga kami jual ya. Untuk yang brand-brand yang sudah ada nama di Indonesia, kalau misalkan di instrumen ya itu kan ada gitar, ada bass ya, ada drum, ada keyboard atau piano. Hampir semua brand ternama ada di tempat kami. Contohnya kalau gitar Fender, Squier, Gibson, Epiphone, Ibanez itu Jepang, kalau yang sebelumnya itu USA ya. Ada juga Chord itu merek bagus juga ya. Dan banyak yang lain. Bass juga gitu ya. Keyboard juga kami ada Korg, ada Roland, ada Yamaha juga ya. Dan lain-lain kami lengkap ya. Kami lengkapi semua brand-brand ternama dan juga ada brand-brand baru nantinya yang sudah masuk pasar Indonesia juga kami jual. Oke. Jadi banyak juga produk-produk baru ya Pak ya? Ada produk baru ya. Tapi yang jelas produk-produk yang brand-brand ternama itu kami hampir ada semua. Jadi, tapi saya mungkin sedikit ralat ya. Ya boleh. Kami bukan yang paling lengkap, enggak. Malu saya ngomong itu. Ya adalah kami berusaha memenuhi kebutuhan dari customer khususnya seniman di Bali yang bergerak di bidang musik. Di bidang musik ya. Pokoknya nyari merek apa ada. Itu lengkap juga sih Pak namanya. Oke. Nah kalau untuk produk dari IMS sendiri nih Pak, ini yang paling banyak dicari di The Beat Bali apa? Ya. Kalau IMS ini kan bicara kebanyakan dia di yang hubungannya dengan recording ya. Dengan live juga ada, khususnya mikrofon, sound card. Nah, kalau produk ya, tipe produk yang dari IMS itu adalah yang merek AKG, yang tipe D5 itu mikrofon dynamic mikrofon. Iya. Itu kayaknya lagi happening juga sih. Lagi memang itu paling banyak dicari ya, karena memang mungkin para penyanyi singer di Bali ini sudah tahu lah kualitasnya. Ada satu saingannya dengan merek lain tapi tidak saya sebutnya. Siap. Oke, Pak. Nah kalau ngomongin pandemi nih Pak, pandemi pengaruh nggak sih Pak untuk The Beat Bali? Pandemi itu kan dimulai dari tahun lalu ya, awal ya. Betul. Sudah setahun lebih lah. Ya, betul. Nah kami bersyukur ya. Justru pada saat pandemi ini kan ada yang istilahnya stay home ya. Ya tinggal di rumah semua, istirahat, semi lockdown gitu ya. Dan rupanya pada saat masyarakat ini ya, teman-teman ini semi lockdown atau istirahat di rumah, stay home,
mungkin mereka gampang mau ngomong apa, mau ngerjakan apa. Iya. Akhirnya banyak pelarian juga ke bermain musik, bernyanyi. Justru di saat pandemi setahun ini memang omset kami naik. Oke. Berarti mungkin pas di rumah kreativitas yang belum bisa dilakukan kemarin-kemarin mungkin karena Ya, sibuk. Karena sibuk, betul. Jadi di rumah nggak ada kerjaan, gabut gitu ya Pak. Ya, betul. Akhirnya betul, bisa betul. berkarya di rumah dan ternyata memang nggak terlalu pengaruh juga ya pandemi Enggak. ke Debit Malah Bali. naik terus terang. Ih, Ya, luar malah biasa naik. loh. Tapi kalau Debit Bali sendiri nih, apa sih yang dilakukan oleh Debit Bali untuk mendukung musisi di Bali nih Pak selama pandemi Pak? Ya, kami selalu bicara sama teman-teman baik itu di Surabaya, Bandung, Jakarta. Kita memang pebisnis ya, Pak, ya. Memang kita pebisnis ya, dan bisnismen itu selalu namanya perusahaan pasti ada istilah profit oriented itu pasti, dan itu wajar ya. Yes. Karena di sanalah memang suatu company itu didirikan atau dikembangkan ya. Tapi saya punya sedikit pemikiran berbeda ya. Saya banyak berbicara sama teman-teman baik mereka hanya punya posisi di perusahaan itu maupun dari ownernya sendiri. Saya katakan kita jangan hanya cari bisnis makan uang di Bali, tapi kita harus berbuat untuk Bali, khususnya seniman, pemain musik di Bali, singer di Bali. Kita harus ada peran lah ya. Karena Bali ini potensinya luar biasa. Kalau kita lihat penyanyi dari desa ya, yang dia tidak pernah mengenyam sekolah musik pun, itu saya lihat suaranya bagus-bagus. Emang udah ada bakatnya Yes, gitu Pak. talentnya sudah ada, talentanya sudah ada, tinggal bagaimana diarahkan. Oleh sebab itu kami punya banyak program terus terang ya. Dan program kami itu bukan hanya dari satu sisi, misalkan hanya gitaris saja, keyboardis saja, drummer saja, enggak. Kami menjangkau hampir semua pemain musik ya. Beberapa hal yang pernah kita lakukan adalah kita ada event namanya Gebrak ya. Gebrak itu adalah kompetisi drum. Pertama kita lakukan se-Bali, tapi untuk next year kita akan lakukan se-Indonesia. Wow. Ya. Untuk gitar kita ada nanti ya juga ya, baik gitar itu akustik maupun gitar itu elektrik. Untuk vokal juga ada kita. Jadi hampir semua di alat musik kita akan lakukan suatu semacam festival. Nah, festival ini akan memberi kesempatan atau boleh dikatakan sebagai media dari masyarakat Bali khususnya yang hobi dan memang punya talenta di bidang itu untuk lebih mengembangkan diri. Dan kami tidak hanya berhenti sampai di sana, karena kami juga ada studio profesional ya untuk recording. Ya. Kita bisa orbitkan itu nantinya. Ya. Oke, jadi kedepannya tuh udah jelas ada rencananya gitu Jelas, ya Pak untuk ya, mereka kita gitu ada ya. arah yang jelas, ada guidance yang jelas untuk kemana kita itu ya. Selain itu kita juga mengadakan workshop seperti barusan ya. Dan ingat ya, kita setiap mengadakan workshop tidak pernah menarik bayaran 1% pun. Selalu free, gratis. Padahal itu modal tidak sedikit terus. Iya, oke. Syukurnya kami dibantu teman-teman seperti EMS itu membantu kami juga ya dengan tim yang penuh untuk membantu, dan kita kasih itu knowledge tentang recording itu free, tidak ada bayar apa-apa. Nggak pelit berbagi ilmu loh. Nggak, malah Luar kita biasa kasih loh. door prize lagi. Kenapa? Hanya kami melihat bahwa potensi ini banyak di Bali dan perlu kita dukung. Ya. Itu aja ya. Betul. Perlu banyak orang nih yang seperti Pak Deki nih Ya, sebenarnya. enggak. Kami masih banyak kurang. Kan baru banyak belajar ya, Pak. Kita belajar, jujur aja. Betul. Usia 5 tahun tuh masih terlalu dini ya. Tapi kami sudah punya motivasi ya. Kami sudah punya guidance yang jelas bahwa kami berbisnis di Bali bukan hanya sekedar mencari profit. Tidak ya. Karena saya juga seperti yang tadi dijelaskan, ada di bisnis lain juga ya. Dan kami tidak sepenuhnya semata-mata cari untung, enggak. Kita harus tahu diri di mana kita tinggal. Makanya ada istilah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Nah itu saya rasa tidak salah itu dan benar ya. Satu filosofi yang memang harus kita terapkan, bukan hanya slogan gitu. Demikianlah kira-kira. Mantap, luar biasa. Nah kalau ngomong ini, kalau tadi Pak Deki kan bilang nih soal keuntungan ya kan segala macam. Ini ngomongin tentang penetrasi online. Apa sih yang Debit lakukan di era e-commerce? Karena kan sekarang kayaknya semua orang udah pada online ya Pak ya? Ya, betul. Nah, memang online ini suatu pasar yang market yang tidak bisa diduga-duga dan itu luar biasa sebenarnya ya. Memang kami melakukan penetrasi itu hanya melalui startup yang ada. Kami tidak punya startup sendiri ya, maksudnya yang kami lakukan sendiri dan kami buat sendiri. Tidak, kami hanya misalkan Tokped ya, Bukalapak, itu kita sudah lakukan ya. Dan memang itu pembeli kami otomatis dari seluruh Indonesia. Menjangkau pasar yang lebih luas ya? Ya, betul. Pastinya. Betul. Tapi di Bali sendiri itu masyarakat Bali atau seniman Bali khususnya di seni musik itu saya melihat antusiasnya luar biasa. Berarti offline juga masih jalan ya Pak ya? Offline harus jalan karena faktor trust atau kepercayaan itu
tidak bisa, kan kita udah tahu banyak ya, banyak brand-brand fake ya, yang palsu, sepintas sama. Tapi kalau orang itu memang pelaku seni atau player, tidak bisa dibohongin. Oleh sebab itu kalau kita ada toko online, tidak semua ya, tolong garis bawahi, tidak semua. Toko online tapi punya toko offline atau onsite-nya dia ada, itu sangat jauh lebih bagus menurut saya. Jadi Makanya, trust dari customer sendiri lebih dapat gitu ya Pak ya, dengan si store-nya. Nah kalau selama ini Pak, berarti orang-orang pada datang ke sini gitu ya, Ya, kebanyakan. betul, Kalau kebanyakan. untuk di sosmed misalnya mau tanya-tanya gitu, ada Instagramnya mungkin, ada Facebooknya, mungkin bisa dikasih tahu untuk Sobat IMS. Oh ada dong. Sekarang era sosial media Harus kan mengikuti ya, Pak harus ya? mengikuti. Kami ada Instagram yaitu di The Beat Music Course, ada The Beat Music Store, ada The Beat_Studio ada ya. Sedangkan link kami yang YouTube jadi satu yaitu The Beat Bali Musikindo. Ada YouTube-nya juga Di ya? YouTube ada, masing-masing divisi ada juga di YouTube ya. Jadi sudah lengkap di situ Sudah ya, sosmednya lengkap, ya. sudah ada, Facebook offline-nya juga ada ya. udah ada. Betul, Bisa betul, datang betul. langsung ke Jalan Gatot Subroto juga gitu. Iya. Nah Pak, kalau nggak salah ini The Beat ini nggak cuma toko musik, toko recording, maksudnya tempat recording juga, tapi ada kreatif studionya ya Pak ya, betul ya? Ya, kami ada satu tempat ya. Sebenarnya kami planning ada 4 tempat ya. Tapi saat ini yang sudah jadi baru 2 tempat, yaitu The Beat Music Store, dan kami ada satu tempat yang kami beri nama The Beat Creative Hub. Oke. Kebetulan lokasinya tidak terlalu jauh dari The Beat Music Store. Di The Beat Creative Hub itu sendiri ada The Beat Studio dan The Beat Music Course. Kalau gitu boleh main-main abis ini ya Pak ya? Boleh dong. Kesana ya? Boleh lihat-lihat tempatnya kayak apa Harus gitu. datang dong. Memang tempatnya tidak terlalu besar ya, tapi minimal tempat itu bisa menjadi wadah apabila teman-teman musisi mau nongkrong, mau ngobrol, mau mengadakan workshop, boleh. Dan tempat itu memang ada kami juga sewakan, tetapi tidak semata sewa terus ya. Ada kadang-kadang kita buat untuk acara sosial, yang semuanya kita kasih gratis. Oke, balik lagi bukan soal not all about money gitu ya, bukan tentang uang. Betul. Jadi nanti kita bakal ke sana, kita bakal cari tahu kira-kira tempatnya seperti apa sih. Ini adalah The Beat Creative Hub, betul ya Pak ya? Langsung aja kita ke sana. Nah Sobat IMS, tadi kita udah jalan-jalan ke The Beat Creative Hub. Itu kalau nggak salah ada satu ruangan yang namanya adalah multifunction room. Mungkin bisa dijelasin Pak, itu ruangan apa sih sebenarnya? Oh, multifunction room ya. Itu ada di tengah-tengah tadi kita lihat ya. Jadi multifunction room itu bisa dipakai misalkan ya dari The Beat Music Course mau pakai suatu saat anak-anaknya pengen tampil ya. Kadang-kadang anak les itu kan tidak bisa hanya les di tempat lesnya saja atau di rumahnya, misalnya yang vokal menyanyi atau yang main gitar. Mereka perlu satu wadah ya, perlu tempat untuk mereka main secara band, grup. Nah kami nyiapkan ini semua ya. Dan itu kami syuting secara berkala, ada banyak program dari mereka, ada istilah jams, ada kolaborasi. Dan itu semua akan diupdate dan diupload ke YouTube, juga selain Instagram ya dan Facebook ya. Di sana fasilitasnya kami usahakan selengkap mungkin. Jadi di sana untuk recording bisa take langsung di multifunction room dengan multi track kita pakai ya. Jadi semuanya bisa diedit per part ya. Misalkan ada 12 drum itu ada 12 mic-nya. Snare-nya beda bisa kita edit sendiri. Jadi lebih detail gitu ya Pak ya? Ya, karena itu hubungannya dengan recording kan. Kalau recording harus multi track. Dan kita sudah menyiapkan fasilitas itu sehingga hasil yang didapat otomatis jauh lebih baik ya. Selain itu juga kami memang ada keluar di mall-mall, mereka sering tampil ya karena memang diminta Beachwalk misalkan ya, Trans Mall ya. Sekolah kami juga diminta untuk selalu tampil. Nanti 17 Agustus ini juga mereka minta khusus dari kita di Beachwalk ya. Udah yang keberapa kali ini ya.
Dan kemudian juga kami ada event untuk 17 Agustus ini. Ya. Oke, jadi udah banyak planning-planning ke depannya yang udah siap dijalankan ya Pak ya? Iya betul. Nah kembali tadi ke multifunction room, tempat ini juga memang kita buat bukan hanya semata-mata bisnis. Memang kami sewakan juga ya. Tapi beberapa kali kami juga sounding ke teman-teman baik Banjar lingkungan kami atau komunitas ya musik, misalnya komunitas drum, komunitas gitaris ya, komunitas bass atau keyboardis ya. Kita katakan misalkan mereka ada event yang sifatnya adalah memang membangun dan membantu musisi Bali, kami gratiskan. Dan sudah dipakai beberapa kali. Drummer pakai, gitaris pakai juga ya. Workshop recording juga pakai dan kami kasih free semua. Oke, mendukung kegiatan positif lah ya. Yes, betul. Terutama masa pandemi ini ya. Ya. Siap Pak. Mungkin ada yang pengen disampaikan untuk Sobat IMS Pak sebelum kita closing? Baik ya. Terima kasih Sobat IMS ya. Kami membuka diri, saya mewakili PT The Beat Bali Musikindo. Membuka diri bagi teman-teman semua khususnya masyarakat Bali, khususnya pelaku seni musik apapun juga maupun tradisional juga ya. Kami siap berkolaborasi, kami juga siap saling mendukung satu dengan yang lain demi kebaikan bersama khususnya para seniman dan musisi di Bali. Juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman prinsipal maupun supplier, distributor dari Jakarta yang juga masih punya hati mau mendukung seniman di Bali. Khususnya kepada IMS. Terima kasih banyak atas dukungannya selama ini. God bless you. Oke, terima kasih banyak Pak Deki atas waktunya. Sukses terus untuk The Beat Bali. Sama-sama sukses ya. Iya, dan untuk Sobat IMS jangan lupa untuk follow IG-nya kita di imsindo.pro-audio dan juga subscribe YouTube channel kita di IMS Indo Pro Audio. Kalau gitu Via Bu Nova pamit dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.